Kembali di Sindo Malam pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdebat panjang dengan seorang remaja putri soal aturan penghapusan wisuda bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Deddy menyebut prosesi wisuda hanya memberatkan orang tua terutama kalangan bawah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Gubernur Deddy Mulyadi berdebat sengit dengan remaja perempuan soal aturan penghapusan wisuda TK, SMP, dan SMA di Jawa Barat. Saat itu, remaja perempuan yang juga merupakan anak keluarga korban gusuran mengkritik penghapusan wisuda bagi TK, SD, SMP, dan SMA. Menjawab hal itu, Deddy Mulyadi pun mengaku heran dan geram kebijakannya masih saja dikritik, padahal jelas-jelas membebani orang tua terutama kalangan bawah. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Deddy Mulyadi menegaskan kebijakan penghapusan wisuda bertujuan meringankan masyarakat, juga untuk melindungi para tenaga pendidik yang kerap dirundung karena memungut uang perpisahan dan wisuda ke orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca konten debat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan seorang remaja soal penghapusan wisuda di sekolah, ramai warganet menyebut konten tersebut settingan karena remaja tersebut dinilai terlalu berani. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Deddy Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentar dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan itu dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Ya, membebani. Pasalnya remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi itu terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan itu, Deddy Mulyadi buka suara. Menurut Deddy, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja itu pintar dan berani berpendapat. Terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Mereka akan dididik secara militer agar lebih disiplin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Rencananya kebijakan ini akan mulai diterapkan pada Mei 2025. Nantinya anak-anak akan dididik ala militer agar lebih disiplin. Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk pembinaan.
Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita, gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Sementara itu, seluruh jajaran TNI Polri di Kota Depok mengaku telah siap melaksanakan program militer untuk anak nakal. Apalagi jumlah kasus kenakalan anak dan remaja di Depok semakin tinggi. Tentunya kami sangat siap, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kenapa anak-anak itu menjadi nakal, pasti ada penyebabnya. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang sosialisasi. Nah ini yang kita edukasi. Ini kita juga mengharapkan adanya sebuah dukungan dari masyarakat, gitu, bahwa ini bukan dalam bentuk militerisasi lah, atau intervensi lah, atau difungsi abri lah. Jangan digiring ke arah kesananya, karena memang masyarakat juga membutuhkan. Karena keamanan masyarakat, kami sangat mendukung. Mendukung dalam artian ini juga termasuk salah satu yang kami sampaikan, bahwa membina anak-anak ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas dari teman-teman Kodim, tapi semua pihak. Dan alhamdulillah ini direspon oleh beliau, Gubernur, program untuk anak-anak yang tadi dipondokkan atau dilatihkan secara ini akan kita dukung, tentu dengan memberikan pemahaman juga dengan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberi izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, Pemprov Jawa Barat siap mengambil alih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapannya tersebut, pimpinan Ormas GRIB mengultimatum orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai 0. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ketua umum kami, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri sejak zaman dulu.
kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga bikin proses. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya. Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan Satuan Ikhwal adanya sejumlah anggota berfoto dengan Ketua Umum Ormas Grip Hercules. Selain itu, ia juga akan melakukan perbaikan kepada anggotanya. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Indramayu siap menjalani sanksi administrasi 3 bulan magang di Kemendagri. Sanksi dijatuhkan buntut liburan tanpa izin ke Jepang lebaran lalu. Magang di Kemendagri tersebut akan dimulai Luki pada 6 Mei mendatang. Kemendagri Bima Arya sebelumnya menyatakan sanksi administrasi diberikan setelah Luki Hakim menjalani beberapa pemeriksaan di Kemendagri. Materi yang diberikan ke Luki diantaranya soal tata kelola pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah dirjen Kemendagri. Atas sanksi tersebut, Luki mengaku siap menjalani sepenuhnya. Selain sanksi administratif, Luki juga diminta untuk datang dari Indramayu ke Jakarta menggunakan kereta. Adalah bagian daripada tanggung jawab yang harus saya laksanakan, mendapatkan sanksi administratif ya, gitu. Harus pendalaman materi, ibaratnya bukan sekolah lagi, tapi wajib lapor lah kan itu kalau bahasa itu. Tapi ada nanti saya itu harus belajar lagi tentang ilmu pemerintahan dan lain-lain dengan di 12 sesi di Kemendagri, kalau nggak salah itu hari Selasa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sore tadi menggelar town hall meeting dengan seluruh pejabat Danantara. Dalam pertemuan yang tertutup tersebut, Prabowo mengaku menegur para direktur Danantara terkait pengelolaan aset negara yang nilainya bisa mencapai 1 triliun dolar Amerika. Pertemuan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang digelar di sore tadi di JCC Senayan, Jakarta, awalnya sempat terbuka untuk para jurnalis yang meliput. Namun mendadak tertutup sesaat setelah giliran Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato. Town hall meeting yang dihadiri oleh 6 menteri koordinator ini kemudian diakui isinya adalah menegur jajaran direksi Danantara terkait kinerja mereka sekaligus memberikan arahan. Atau ada praktek-praktek yang nggak benar harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau
atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya. Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian.